Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Sipahutar, NIM 0320211071 dari Prodi Nurse 1B Stika Santa Elizabeth Medan. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur manajemen nyeri. Yang pertama adalah deskripsi. Nyeri diartikan sebagai rasa tidak nyaman atau menderita yang disebabkan oleh rangsangan dari ujung saraf. Nyeri sebagai peringatan adanya kerusakan jaringan dan membiarkan yang menderita menarik dari sumber nyeri atau meminta pertolongan untuk menghilangkan gejala nyeri. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengajarkan klien untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, membuat klien memberikan rasa nyaman. Yang ketiga, memonitoring pasien pos pemakaian obat penghilang nyeri. Yang keempat, menghilangkan nyeri dengan cara tanpa medikasi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tahap perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan waktu pencapaian tujuan, waktu evaluasi yang tepat. Yang kedua, beberapa skala yang diharapkan untuk berkurang setiap periode waktu secara realistik. Yang ketiga, merencanakan tindakan sesuai dengan tingkat nyeri, jenis nyeri, lokasi, dan penyebab nyeri. Berikutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap pelaksanaan tanpa obat. Lakukan teknik relaksasi dan nafas dalam, tindakan diversionari atau distraksi seperti menonton TV, radio, membaca, dan game. Kemudian, beri rangsang percutan dengan pijitan halus, beri posisi yang baik dan ajarkan cara ganti posisi. Kemudian, pemakaian kompres dingin dan kompres panas, dan teknik mediasi untuk merelaksasi mental. Kemudian, tahap pelaksanaan dengan obat, yaitu obat analgesik. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk dokumentasi. Catat apa yang dilakukan dan hasil dari tindakan dalam catatan keperawatan. Baik teman-teman, untuk video lebih jelasnya, teman-teman dapat menonton video setelah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan pengkajian nyeri dan manajemen nyeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengkajian nyeri menggunakan OPQRST, walaupun yang lain juga ada macam-macam pengkajian nyeri yang bisa kita gunakan. Nah, untuk manajemen nyeri kita akan menggunakan guided imagery dan massage nyeri. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan bagaimana kita melakukan pengkajian nyeri dan manajemen nyeri terhadap pasien supaya pasien atau kita nanti sebagai perawat dapat mengetahui bagaimana nyeri yang dialami oleh pasien dan kita bagaimana bisa memberikan intervensi sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh perawat. Oke, pada bagian manajemen nyeri, kita bisa membagi manajemen nyeri menjadi dua hal, yaitu manajemen nyeri menggunakan farmakologi atau dengan menggunakan pengobatan, ataupun yang kedua manajemen nyeri dengan non-farmakologi atau yang biasanya kita berikan intervensi-intervensi keperawatan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar menggunakan manajemen nyeri non-farmakologi, yaitu dengan guided imagery dan massage nyeri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Oke, masih ingat dengan saya Pak? Ya. Oke, saya ulang ya Pak ya. Saya adalah perawat udang, perawat yang berjaga pada shift pagi hari ini dari jam 8 sampai nanti jam 2 siang.
kedatangan saya pada hari ini ingin melakukan pengkajian nyeri. Nah, ini kemarin kan Bapak mengeluhkan nyeri gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira seolah nanti kita lakukan kurang lebih 10 menitan. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan pengkajian nyeri Pak? Iya. Oke, tempatnya di sini saja Pak? Iya. Oke, Bapak sudah nyaman dengan posisi tidur yang sekarang Pak atau perlu ditinggikan? Sudah. Sudah ya. Oke, untuk karena sudah nyaman, bisa kita mulai sekarang ya Pak ya. Oke, ini saya turunkan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, di sini Pak, tadi kan sudah saya jelaskan, saya ingin bertanya-tanya terkait dengan nyeri yang Bapak rasakan. Nah, ini kan Pak Kahudi kemarin mengeluhkan nyeri ya Pak ya. Nah, ini nyerinya itu munculnya kapan Pak Kahudi? Dia itu habis operasi. Habis operasi ya. Oke. Nah, habis operasi yang kemarin itu ya Pak ya. Oke, habis operasi. Nah, ini kalau pas nyerinya Bapak timbul itu yang membuat nyeri itu semakin bertambah kalau Bapak baru apa Pak? Buat miring. Buat miring, mau pindah posisi gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau nyerinya bisa berkurang itu Pak, kalau Bapak baru apa Pak? Buat tiduran. Buat tiduran. Jadi kalau nyerinya bertambah itu pas Bapak miring ke kanan atau ke kiri gitu ya, pegel gitu ya Pak ya. Kalau tiduran hanya terlentang terus, itu nyerinya bertambah gitu ya Pak ya. Terus pas berkurangnya ketika Bapak pakai untuk tidur gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak, tadi kan Bapak mengatakan nyerinya pas miring gitu ya Pak ya. Nah, nyerinya itu yang Bapak rasakan itu kalau pas muncul itu rasanya seperti apa Pak? Seperti sayat-sayat gitu. Seperti di sayat-sayat ya Pak ya. Oke Pak, kalau boleh saya tahu nyerinya itu ada di bagian mana Pak? Boleh ditunjukkan Pak ke saya Pak? Ini di kanan, Ya. kanan. Boleh saya buka ya Pak ya? Ya. Oke. Di bagian perut sebelah kanan, oh, bekas luka operasi ini ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, bekas luka operasi ya Pak ya. Nah, ini Pak, kalau boleh saya tahu, ini kan kalau di nyeri itu kan ada range angkanya gitu ya Pak ya. Dari angka 1 sampai dengan angka 10. Kalau angka 1 itu nyeri yang ringan Pak. Sedangkan angka 10 itu nyeri yang nyeri banget, nyeri hebat. Nah, tengah-tengahnya itu angka 5, nyeri yang sedang-sedang saja. Nah, menurut Bapak ini, nyeri yang Bapak rasakan sekarang itu ada di angka keberapa Pak? Angka 6. Angka 6 ya Pak ya. Oke, angka 6. Nah, di angka 6 itu ya berarti dengan lebih sedikit gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau sekarang Pak untuk mengurangi nyeri, pengobatan atau apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi nyeri ini Pak? Cuma itu minum obat dari rumah sakit. Oh, dapat obat dari sini ya Pak ya. Jadi Bapak minum nanti kemudian nyerinya lumayan berkurang gitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, tadi kan Bapak juga mengungkapkan nyerinya itu berasal ketika Bapak setelah selesai operasi kemarin ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih dengan nyeri yang Bapak rasakan saat ini, pengaruhnya nanti terhadap aktivitas atau kehidupan Bapak sehari-hari seperti apa Pak? Ya, saya kan nggak bisa bekerja lagi. Nggak bisa bekerja. Oke. Ya, nggak bisa bekerja karena terganggu dengan nyerinya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, setelah ini Pak, setelah saya kaji nyerinya ini, kan saya jadi tahu nih nyeri yang Bapak rasakan berapa, tadi rasanya seperti apa, tersayat-sayat gitu ya Pak ya. Nanti saya akan mengajarkan metode untuk mengalihkan nyeri supaya Bapak tidak terfokus saja pada nyeri yang Bapak rasakan. Nah, ataupun nanti selain metode pengalihan juga nanti akan saya berikan pijatan atau masas gitu di area lengan dan leher yang Bapak ada gitu. Nah, harapannya Pak setelah akan saya lakukan metode pengalihan nyeri dan masas tadi atau dengan metode pijat, harapan Bapak apa Pak? Seperti apa dengan nyerinya ini? Harapan saya supaya nyerinya berkurang dan sembuh. Oke, baik. Dengan nanti harapannya setelah saya lakukan pengalihan nyeri dan pijat tadi, nyerinya bisa berkurang dan sampai sembuh gitu ya Pak. Dan Bapak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Oke Bapak, baiklah, setelah ini kita akan melakukan yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu metode pengalihan nyeri dan
metode massage. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, sesuai janji saya tadi, saya di sini ingin melakukan metode pengalihan nyeri ya Pak ya, untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan, yaitu dengan guided imagery, metode pengalihan. Nah, sebelum kita mulai Pak, ini posisinya Bapak ini sudah nyaman belum untuk tidurannya? Atau kurang naik atau kurang tinggi posisinya? Sudah. Oke, kalau sudah nyaman, oke, kita lanjutkan dengan metode guided imagery tadi ya Pak ya. Di sini Bapak pengennya mendengarkan musik atau mendengarkan murotal Al-Quran Pak? Murotal Al-Quran. Oke, pengen mendengarkan murotal Al-Quran ya Pak ya. Mau pilih surat apa nih Pak? Nanti biar saya siapkan. Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Oke, dengan surat Ar-Rahman nanti ketika nyeri ini timbul atau nyeri Bapak ketika merasakan nyerinya bertambah, itu nanti bisa mendengarkan surat Ar-Rahman gitu ya Pak ya, yang seperti Bapak pilih. Nah, penggunaan metode guided imagery atau pengalihan ini nanti bisa menggunakan berbagai macam Pak, bisa menggunakan HP atau nanti bisa menggunakan radio atau apa yang nanti bisa disetelkan dengan surat Ar-Rahman. Oke, saat ini saya sudah siapkan HP Bapak untuk surat Ar-Rahmannya. Nanti silahkan ini saya siapkan surat Ar-Rahman. Nanti ketika saya sudah siapkan surat Ar-Rahman di samping kanan, telinga kanan Bapak, nanti silahkan Bapak mendengarkan dengan cara didengarkan sambil dipejamkan mata, dirasakan lantunan surat Ar-Rahman yang dilantunkan nanti ya Pak ya, supaya nanti juga dapat mengurangi nyerinya. Gitu ya Pak ya, sudah siap Pak? Ya. Oke, saya taruh di sini ya Pak ya. Suaranya terlalu kencang atau terlalu? Udah pas? Oke. Oke, sambil dipejamkan matanya Pak, silahkan. Oke. Sambil pasien mendengarkan lantunan surat Ar-Rahman untuk mengurangi nyerinya, perawat bisa melakukan observasi terhadap kondisi dari pasien yang kita berikan guided imagery atau metode pengalihan nyeri tadi. Apa saja yang harus diperhatikan, yaitu tampakan dari wajah pasien, di mana wajah ini akan mengindikasikan apakah pasien itu merasa tegang atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat detak atau pernafasan naik turun retraksi dada. Nah, di retraksi dada ini kita bisa melihat apakah retraksi dinding dada dari pasien itu terasa cepat atau lambat atau biasa saja. Nah, harapannya dengan kita mendengarkan murotal Al-Quran ini dengan guided imagery, pasien merasa rileks, merasa nyaman, dan nyeri yang dirasakan oleh pasien dapat berkurang. Oke, alhamdulillah Pak, sudah selesai kita mendengarkan murotal Al-Quran ya Pak ya. Rasanya gimana tadi Pak? Lebih baik. Lebih enak ya. Jadi ya kalau boleh tahu nih nyerinya tadi kan Bapak awal tadi menyampaikan 6 ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira skalanya berapa Pak angkanya? Ya, kita 5 ya. Oh, sudah mulai turun ya Pak ya. Oke. Baik. Kalau sudah mulai turun ini saya akan melanjutkan ke metode yang kedua Pak, yaitu dengan massage atau melakukan pijat. Nah, sebelum saya lakukan, apakah posisi Bapak untuk tidurannya sudah enak ini Pak? Sudah. Oke, sudah enak ya Pak ya. Oke, kalau sudah enak, ini saya ambil peralatannya terlebih dahulu Pak. Oke, di sini nanti tangan kanan terlebih dahulu ya Pak ya yang saya lakukan. Oke, saya letakkan di atas bantal ya Pak ya supaya lebih nyaman. Ini mohon maaf saya ambil dudukan ya Pak ya supaya nanti saya ketika memberikan pijatan lebih nyaman. Oke, nanti Bapak ini bisa dilakukan di rumah. Metodenya sederhananya kita hanya menggunakan lotion atau nanti menggunakan baby oil yang intinya nanti untuk melemaskan otot-otot pada bagian lengan dan bagian leher. Gitu ya Pak ya. Saya mulai, sudah siap Pak? Sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim Pak ya, saya mulai. Ini saya berikan lotion di area telapak tangan Bapak, saya ratakan terlebih dahulu. Ya. Ini sudah ya. Rasanya bagaimana Pak?
Terlalu kuat tidak Pak tekanan saya yang saya berikan Pak? Tidak. Tidak ya, atau malah kurang kuat Pak? Tidak. Enggak ya? Ya, kita tekan-tekan terlebih dahulu ini Pak bagian telapak tangan, supaya bagian telapak tangan ini kan banyak urat-urat saraf ya Pak ya, supaya ini lemas, dan dengan metode ini nyeri yang Bapak rasakan bisa berkurang. Ya, selanjutnya setelah telapak bagian tangan, bagian jari-jari ini, bagian jari-jarinya kita seperti membuka tutup botol Pak. Jadi ditekan kemudian diputar ya, dari pangkal ke ujung kuku. Gimana Pak? Ini kalau terlalu kuat disampaikan ke saya Pak ya. Iya. Ini ya Pak ya, sekarang bagian telunjuk ini prinsipnya masih sama, diputar seperti membuka tutup botol. Nah, kalau sudah semua Pak, ini bagian terakhir adalah dipijat dari ujung kuku ke bagian pergelangan. Ini satu-satu Pak. Ya. Ini kalau terlalu keras bilang ya Pak ya. Gimana Pak rasanya? Terlalu keras atau enggak ya? Oke. Nah, yang selanjutnya Pak, setelah jari-jari kita akan ke bagian lengan. Nah, lengan atau tangan bagian bawah ini ya, ini diberi lotion lagi Pak ya. Jadi supaya otot-ototnya lemas dan ketika memijit ini juga tidak sakit. Ya, ini kita mulai dari pergelangan lengan ini Pak atas, kemudian kita turun ke bawah. Saya ulang. Ini kalau terlalu keras bisa Bapak sampaikan ya Pak ya. Gimana Pak rasanya Pak? Enak ya. Nah, setelah ini selesai, kita mohon maaf Pak, bisa dinaikkan lengan bajunya ya, segini saja Pak. Udah apa? Nah, ini kita juga akan melemaskan otot-otot bagian lengan atas. Nah, ini saya ratakan terlebih dahulu Pak. Nah, kita mulai dari bagian lengan yang depan ini Pak. Nah, ini yang bagian lengan luar Pak, atau biasa disebut dengan otot tricep. Nah, ini juga harus dilemaskan supaya nanti nyeri yang Bapak rasakan bisa berkurang. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini saya berikan tekanan dari pergelangan sampai ke atas. Gimana Pak rasanya Pak? Lebih enak ya. Ya, apakah nyerinya bisa teralihkan Pak dengan metode ini Pak? Ya, alhamdulillah. Ini nanti tangan kanan sudah selesai, nanti kita berganti untuk tangan sebelah kiri, ya Pak ya. Oke, nah alhamdulillah Pak, ini kedua tangan tadi sudah saya lakukan pemijatan ya Pak ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan pemijatan di area leher. Di area leher. Nah, ini kebetulan Bapak tiduran, ini supaya lebih maksimal hasilnya nanti bisa Bapak untuk duduk. Tapi mohon maaf, nanti sakit nggak Pak nanti untuk buat duduk? Coba ya. Oke, baik Pak, saya bantu untuk duduk ya Pak ya, pelan-pelan saja supaya Bapak tidak merasa sakit. Oke ya, sudah Pak, nggak sakit? Sudah enak duduknya? Perlu diganjel pakai bantal nggak punggungnya? tidak. Ya, duduk seperti ini saja ya Pak ya. Oke, mohon maaf Pak, ini saya buka sedikit ya Pak ya untuk area lehernya supaya tidak terkena lotion yang akan saya gunakan. Oke, mohon maaf Pak, bisa miring ke sebelah kiri ya, bersandar saja di tangan saya. Ini bagian sini saya berikan lotion. Nah, diratakan supaya otot-otot bagian leher terkena lotion semua. Oke, ini saya pijat ya Pak ya.
Apakah terlalu keras, Pak? Tidak. Tidak ya. Oke, sambil dirasakan supaya nyerinya cepat berkurang, atau Bapak juga bisa melakukan tarik nafas dalam. Ya. Oke, nah bagaimana Pak? Ini bagian leher sebelah kanan sudah selesai? Ya, sudah enakan Pak? Iya. Oke, selanjutnya kita berganti ke leher sebelah kiri. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, sudah saya lakukan pemijatan di area leher bagian kanan yang leher kanan dan leher sebelah kiri. Oke, bagaimana Pak tadi pijatan yang di bagian leher? Enak ya. Oke, alhamdulillah Bapak, ini untuk kegiatan kita mulai dari tadi saya melakukan pengkajian terhadap nyeri, kemudian kita menerangkan murotal Al-Quran dengan surat Ar-Rahman, sampai dengan saya tadi memijat-mijat bagian lengan dan leher, sudah selesai semua saya lakukan. Nah, secara keseluruhan bagaimana Pak yang Bapak rasakan dengan yang saya lakukan tadi? Ya, lebih enakan ya Pak ya, dan nyerinya juga berkurang ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nyerinya dapat berkurang sehingga Bapak dapat melakukan aktivitas kembali. Gitu ya Pak ya. Oke, ini saya naikkan ya Pak ya supaya aman. Saya mohon pamit ke nurse station terlebih dahulu. Baik, itu tadi adalah metode pembelajaran yang kita lakukan mulai dari pengkajian nyeri, kemudian manajemen nyeri, ada guided imagery, yaitu metode pengalihan nyeri yang dilakukan, dan yang kedua menggunakan manajemen nyeri atau massage yang itu merupakan terapi non farmakologis yang dapat dilakukan oleh perawat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dalam melakukan pengkajian nyeri sampai dengan memberikan intervensi keperawatan, yaitu menggunakan guided imagery dan massage nyeri. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian video penjelasan standar operasional prosedur manajemen nyeri dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.